السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat Ali Imran adalah ayat yang ke-149 dan sampai 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian, ala aqabikum, membalikan kalian ke belakang. Fatanqalibu khasirin, akhirnya kalian kembali dalam keadaan merugi. Balillahu maulakum, bahkan Allah adalah maula kalian, pelindung kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik nasirin, sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b, kami akan lemparkan kepada orang-orang kafir rasa takut. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, karena apa-apa yang mereka sekutukan dengannya pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah turunkan bukti pada mereka. Wa ma'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa bi'sa mathwa dhalimin, dan itu sejelek-jelek tempat kembalinya orang-orang zalim. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman,
Qala hadza nahyun min Allah lil mu'minin an yuti'u al-kafirin min al-munafiqin wal musyrikin. Ayat ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman agar mereka jangan menuruti kemauan orang-orang kafir dari kalangan munafikin maupun dari kalangan musyrikin. Artinya orang-orang kafir yang terang-terangan maupun orang-orang kafir yang berpura-pura Islam, jangan turuti mereka. Fa innahum in ata'uhum, karena sesungguhnya mereka jika mereka mentaatinya, lam yuridu lahum illa syarr. Karena orang-orang kafir dan para munafikin tidak menginginkan kecuali syarr. Tidak menginginkan kecuali kejelekan. Maka kalau mereka menuntut sesuatu, meminta sesuatu, atau menyuruh sesuatu, maka fala tuti'uhum. Jangan taati mereka. Karena mereka tidak menghendaki illa syarr. Wahum qasduhum raduhum ilal kufur. Dan mereka orang-orang kafir dan munafikin, tidak lain keinginan mereka adalah mengembalikan orang beriman kembali kafir. Alladhi aqibatuhul khaybah wal khusran. Yang tentunya kekufuran akibatnya adalah khaybah, kekecewaan, wal khusran, dan kerugian. Fala tuti'uhum. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilannya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan taati orang-orang kafir dan musyrikin. In tuti'uhum, jika kalian taati mereka, mereka akan menyeret kalian kembali kepada kekafiran. Thumma akhbara annahu maulahum wa nasirahum. Kemudian Allah kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah maula mereka, pelindung mereka, wa nasiruhum, penolong mereka. Fa fihi ikhbarun lahum bidzalik wa bisyaratun bi annahu sayatawalla umurahum bilutfihi. Maka ayat yang kedua ini di dalamnya ada pengkhabaran, ada berita bahwa Allah lah pembela mereka, Allah lah penolong mereka. Yang artinya kabar gembira bagi orang yang beriman bahwa Allah akan menolong mereka dan akan memegang urusan mereka dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Wa ya'simuhum min anwa'is syurur, dan mesti akan membela mereka orang-orang beriman dari berbagai macam kejelekan. Karena biasanya orang-orang kafir ketika menyuruh, ketika memerintahkan, atau ketika mengusulkan, diiringi dengan ancaman. Kalian harusnya begini, kalau tidak lihat saja nanti. Kalian harusnya begitu, kalau tidak lihat akibatnya nanti. Ada ancaman di balik perintah-perintah mereka. Maka Allah katakan jangan taati mereka. Allah yang akan membela kalian. Allah maulakum wa nasirakum. Allah yang menolong kalian, Allah yang membela kalian dari berbagai macam anwa' asyurur, dari berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan mereka. Jangan khawatir. Wa fi dhimni dhalikal haslahum 'ala ittikhadihi wahdahu waliyan wa nasira. Dan sekaligus di dalam ayat yang sama ada pula anjuran untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembelanya, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai walinya. Jangan mengambil yang lain, jangan mengambil pelindung selain Allah, jangan mencari pembela selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa min wilayatihi wa nasrihi lahum annahu wa'adahum annahu sayulqi fi qulubi a'dahi minal kafirin ar-ru'b. Di antara bentuk wilayatuhu, di antara bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, wa nasrihi, dan termasuk
pertolongan Allah kepada mereka, wa'adahum, Allah janjikan pada mereka, annahu sayulqi fi qulubi a'daihim minal kafirin ar-ru'b, bahwa Allah akan melemparkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir ar-ru'b, rasa takut yang sangat. Ar-ru'b huwa al-khawful 'azim, rasa takut yang dahsyat. Yamna'uhu min katsirin min maqasidihim. Rasa takut itulah yang menghalangi mereka dari kebanyakan tujuan-tujuan mereka. Mereka menginginkan sesungguhnya sekian banyaknya, sekian besarnya untuk memudaratkan kaum muslimin. Tapi takut. Ada ra'ab di hati mereka, masirata syahrin. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan ru'ab, rasa takut yang Allah lemparkan pada musuh, masirata syahrin, sejarak sebulan perjalanan. Artinya sebulan lagi kaum muslimin akan ke sana, mereka sudah ketakutan. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya apa yang mereka timpakan kepada kaum muslimin itu sudah sekian persennya, sudah sedikit sekali. Karena kebanyakan apa yang mereka rencanakan terhalang oleh rasa takut yang Allah lemparkan di hati mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qad fa'al, dan Allah telah buktikan, Allah sudah lakukan, yaitu dalam perang yang sedang dibahas dalam surat Ali Imran ini. Perang apa? Uhud. Mereka merasa menang, kita menang, kita menang, kita menang. Pergi. Pengikutnya bertanya-tanya kepada tokoh-tokoh musyrikin, kalau kita menang, kenapa kita tidak habisi mereka? Habisi saja mereka. Tidak dijawab. Mengapa? Takut. Pokoknya sudah kelihatan mundur, cukup, kita menang, selesai. Kalau memang kalian menang, kenapa la na'tasiluhum? Kenapa tidak habisin semua? Supaya tidak ada lagi gerakan-gerakan mereka. Tidak berani. Bahkan ketika mereka dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh pasukan kaum muslimin berangkat mengejar musyrikin. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau minta bantuan siapapun yang tadinya tidak ikut. Tidak perlu dibantu oleh siapapun yang tadinya tidak ikut. Hanya yang tadi ikut saja. Sehingga yang masih luka, yang sudah lelah atau yang sudah terpukul ila akhirih, semuanya berangkat menuruti perintah Rasulullah SAW dengan berani, tidak takut. Mengejar sampai daerah yang disebut dengan Humara'ul Asad, itu dekat Mekah. Musyrikin diberitahu oleh jawasis mereka, oleh jasus-jasusnya, oleh mata-matanya, mereka mengejar kita. Masa kita nggak lawan? Nggak berani. Nggak berani balik. Ikhwani bidina azamullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di selanjutnya. Perhatikan kata beliau. Qad fa'ala ta'ala, Allah sudah lakukan hal itu. Wa dzalika anal musyrikin ba'da man tasaru atau ba'da man sarafu min waq'ati Uhud. Bahwa musyrikin setelah pulang dari perang Uhud, tasyawaru bainahum, mereka saling musyawarah. Qalu, mereka semua berkata kepada bos-bos mereka, kaifa nansarif? Kenapa kita pulang? Ba'da ma qatalna minhum man qatalna, setelah kita membunuh sebagian mereka. Wa hazamnahum, dan kita sudah kalahkan mereka. Walima la nasta'siluhum, kenapa kita tidak habisi mereka semua? Kata musyrikin, ba'dhum li ba'd, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Fahammu bidzalik, mereka ingin menghabisi muslimin. Fa'alqallahu ar-ra'b fi qulubihim,
Tapi mereka memiliki rasa takut. Jangan nanti begini, kita akan kalah, kita akan begitu ila akhirnya. Fansarafu khaibin. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan tidak berani menyelesaikan urusan mereka, yakni mengalahkan kaum muslimin. Wala syakka anna hadza min a'zamin nasr. Dan ini tidak lain melainkan sebesar-besar kemenangan yang Allah berikan pada kaum muslimin dan sebesar-besar rasa takut yang Allah timpakan kepada kaum musyrikin. Li'annahu qad taqaddama anna nasrallah li'ibadihi al-mu'minin la yakhruj ala an ahadi amrain. Karena sebagaimana telah lewat bahwa kemenangan kepada hamba-hamba Allah, kemenangan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin tidak lepas dari dua perkara. Imma an yaqta' tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Wa hadha min ats-tsani. Bukankah telah dibahas bahwa kemenangan yang Allah berikan pada kaum muslimin dalam keadaan dua bentuk. Imma an yaqta' tarafan min alladhina kafaru. Kemenangan jenis pertama, Allah putus semua ujung-ujung orang-orang kafir musyrikin dari upaya mereka. Artinya kegagalan mereka, kekalahan mereka. Yang kedua, au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Atau Allah jadikan mereka dalam keadaan takut, maka mereka pulang dalam keadaan rugi. Baik. Wa hadza min ats-tsani. Ini dari jenis yang kedua. Mereka pulang. Untung atau rugi? Ikhwan ibn a'azakumullah. Nyawa mereka juga terbunuh. Harta benda mereka sudah dirampas atau sudah diambil oleh kaum muslimin pada putaran pertama dalam perang Uhud. Terus apa keuntungan mereka? Apakah dakwah berhenti? Atau kaum muslimin habis? Atau tidak lagi bisa berdakwah? Tidak. Berarti mereka fayanqalibu khaibin. Mereka pulang dalam keadaan rugi. Itu pun kemenangan buat kaum muslimin. Dan ketika ada yang berbicara, kenapa tidak kita habisin saja mereka supaya nggak ada lagi Islam? Tidak. Takut mereka, nggak berani. Itu pun kemenangan. Barakallahu fiikum. Wa hadza min ats-tsani. Tsumma dzakara as-sabab al-mujib li ilqa'ir ra'b fi qulubil kafirin. Kemudian Allah sebutkan sebabnya mengapa Allah timpakan rasa takut kepada mereka kaum musyrikin di hati-hati orang kafir. Kata Allah, bima asyraku, karena mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak pernah turunkan bukti-buktinya. Aidzalika bisababi mattakhadhu min dunihi minal andadi wal asnam. Yakni bisabab, karena sebab mereka mengambil selain Allah dari tandingan-tandingan berhala-berhala allati takhaduha ala hasbi ahwaihim wa iradatihim al-fasidah min ghairi hujjah. Karena mereka bergantung dan berpegang pada berhala-berhala mereka ala hasbi ahwaihim, karena hawa nafsu mereka sendiri dan keinginan mereka sendiri yang fasidah, keinginan mereka yang jelek. Min ghairi hujjatin wala burhan, tanpa bukti, tanpa hujjah, tanpa burhan. Wanqata'u min wilayatil wahid ar-Rahman, dan mereka terputus dari perlindungan Allah yang satu, yang esa, yang Maha Rahman. Karena mereka salah mengambil sesembahan. Karena mereka salah dalam mengambil pelindung. Karena mereka salah dalam mengambil nasir, pembela-pembela. Maka mereka terputus dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Famin thamma kana al-musyrik mar'uban minal mu'minin. Maka akhirnya mereka kaum musyrik takut terhadap orang mukmin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini sama bukan summa.
Wa min thamma ay min hunak. Wa min hunak, dari sana. Fa min thamma dengan fathah ditsa. Kana al-musyrik mar'uban minal mu'minin. Maka orang-orang musyrik takut kepada orang mukmin. Siapa pelindungnya orang-orang musyrik? Siapa pembelanya? Mereka mengambil berhala-berhala, batu-batu yang tidak bicara, la yantiq wa la yansur. Enggak bisa menolong, enggak bisa membela, enggak bisa menjadi pelindung. Sedangkan orang-orang beriman mengambil Allah satu-satunya sebagai pembelanya dan penolongnya. La ya'tamid ala ruknin wasiq. Mereka tidak bersandar pada benteng yang kokoh. Walaysa lahu malja. Mereka tidak punya sandaran inda kulli syiddatin wa dhiq. Mereka tidak punya sandaran ketika mereka dalam keadaan susah, ketika mereka dalam keadaan sempit, mereka enggak punya sandaran apapun. Adapun apa yang mereka jadikan sebagai sandaran, hati mereka tidak yakin dengan itu. Hadza haluhu fid dunya, dan ini keadaan mereka di dunia. Wa amma fil akhirati fa ashadda wa a'zam. Adapun di akhirat tentunya lebih dahsyat lagi kerugian mereka. Lebih besar lagi kejelekan mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berkata dalam ayat berikutnya, wa ma'wahum jahannam. Dan tempat mereka di neraka jahannam. Ay mustaqarruhum, tempat tinggal mereka. Alladhi ya'wawna ilaih, itu makna ma'wa. Yang mereka ya'wawna ilaih, tempat tinggal yang mereka bernaung di sana adalah neraka jahannam. Walaysa lahum anha khuruj, dan mereka tidak bisa keluar. Wa bi'sa mathwa adh-dhalimin, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Bisababi dzulmihim, karena sebab kedzaliman mereka sendiri. Wa udwanihim, karena permusuhan mereka terhadap orang-orang beriman. Saratin nar mathwahum, maka neraka menjadi tempat mereka. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Wa min dzulmihim, dan termasuk kezaliman mereka adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menjadikan sesembahan apa-apa yang la yantiq wa la yubsir. Apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat wala madarat, sesuatu yang sama sekali tidak bisa menentukan takdir, yaitu mereka menjadikan Latta, Uzza dan Manat, berhala-berhala, sesembahan-sembahan mereka sebagai Tuhan-Tuhannya. Itu zalim, menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Bahwa ibadah adalah haqqullahi wahdah, ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman kedua, mereka mengganggu, memerangi, yasuddun an sabilillah. Mereka memerangi kaum mukminin dan menghalangi dari jalan Allah. Maka mereka terancam dengan ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia kekalahan, rasa takut yang ditimpakan dalam hati-hati mereka. Di akhirat jahannam, bi'sa mathwa adh-dhalimin, sejelek-jelek tempat orang-orang zalim. Kemudian Allah ingatkan tentang kemenangan yang Allah pernah berikan pada kaum beriman. Allah katakan, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanazza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kata Allah di ayat berikutnya, dan sungguh Allah telah memberikan kebenaran terhadap janjinya, atau Allah telah membenarkan janjinya kepada kalian. Ini janji kemenangan. Itahussunahum bi'idnih, ketika kalian berhasil menahan mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada perang Uhud
terjadi 2 putaran, ya anggap saja putaran ya. Putaran pertama itu kaum muslimin menang. Mengapa? Mereka dalam keadaan dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan dan Allah memenuhi janjinya. Dan mereka dalam keadaan masih di dalam ketaatan pada aturan dan perintah Rasulnya. Hendaklah engkau tetap di sini, wahai para pemanah, jangan turun sampai ada perintahku. Maka Allah menangkan. Kaum musyrikin mundur, kalah, mereka tinggalkan semua harta-harta mereka, maka mereka, perhiasan mereka semua yang merasa berat dibawa tinggal. Itu kemenangan. Maka orang-orang yang ada di Bukit Uhud tadi, yang dinamakan Bukit Rumah, Bukit para pemanah, berkata ini sudah selesai perang. Mereka sudah kalah. Kenapa kita tidak turun? Mengambil pampasan perang dan mengumpulkannya. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka turun, dan ini berarti pelanggaran dari perintah Rasulullah SAW untuk tetap di sana, maka saat itu kaum musyrikin melihat peluang. Terjadilah serangan putaran kedua, yaitu mereka berputar dari belakang Bukit Rumah, bukitnya para pemanah tadi, karena sudah aman. Sudah tidak tersisa kecuali 1 atau 2 orang saja. Mereka berputar ke belakang dengan aman dan kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Ini pasukan berkudanya. Pasukan yang tidak berkuda melihat pasukan berkuda kawan-kawannya sudah ada di belakang muslimin, mereka semangat kembali. Balik menyerang. Maka kaum muslimin diserang dari belakang dan dari depan. Saat itulah terjadilah kekacauan pada putaran kedua. Maka Allah katakan dalam ayat ini, walaqad sadaqakumullah wa'dahu. Bukankah Allah sudah membenarkan janjinya kepada kalian dan Allah berikan kemenangan pada kalian. Ay bin nasr fanasarakum alaihim. Allah telah menangkan kalian atas mereka hatta wallaukum aktafahum, hingga mereka meninggalkan kalian dan membalikkan pundak-pundak mereka. Wa tafiqtum fihim qatla, dan kalian bisa memerangi mereka, membunuh mereka. Hatta sirtum sababan li anfusikum, hingga akhirnya kalian melakukan apa yang merupakan sebab kekalahan kalian sendiri. Aunan li a'daikum alaihim, yang justru menjadi pertolongan untuk musuh-musuh kalian. Falamma hasala minkumul fashal wa huwa dha'af, ketika terjadi pada kalian kegagalan, wa huwa dha'af, kelemahan, wal khawr, kacauan, wa tanaza'tum fil amr, akhirnya kalian berbantah-bantahan, alladhi fihi tarku amrillah, yang di dalamnya berbantah-bantahan tadi adalah ditinggalkannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi'tilaf wa adamil ikhtilaf, yaitu perintah untuk bersatu dan tidak bercerai-berai, untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Fakhtalaftum, ternyata kalian berselisih. Faman qail, di antara mereka yang berkata, nuqimu fi markazina alladhi ja'alana fihi nabi, kita tetap di tempat kita sesuai dengan perintah Nabi yang Nabi menetapkan kita di sini. Di pendapat pertama. Wa min qailin, dan ada pula yang berkata, ma maqamana fihi wa qad inhazama al-adu, untuk apa lagi kita berdiri di sini? Musuh sudah lari, musuh sudah kalah. Walam yabqa mahdzur, berarti tidak ada kejelekan apa-apa. Kita turun, apa salahnya? Kita sudah menang. Akhirnya apa yang terjadi? Pertikaian 2 golongan tadi. Fatanaza'tum fil amr, kata Allah. Akhirnya kalian bertikai. Fa'asaitumur rasul, dan kalian melanggar perintah Nabi.
Wa tarattum amrahu, dan kalian tinggalkan perintahnya min ba'di ma arakum, setelah apa yang Allah perlihatkan pada kalian. Ma tuhibbun, apa yang kalian sukai. Wa huwa khidalu a'daikum, yaitu setelah kalian melihat bagaimana terpontang-pantingnya mereka, larinya mereka, ketakutan. Itu yang membuat kalian senang. Li'anna al-wajib 'ala man an'ama Allah 'alaihi bima ahab a'dham min ghairihi. Fal wajib fi hadhihi al-hal khususan wa fi ghairiha 'umuman imtithalu amrillahi wa rasulih. Maka seharusnya kalau memang ada sesuatu yang menggembirakan kalian, yang menyenangkan kalian, harusnya justru kalian bertambah taat pada Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasulnya. Minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Wa humul ladzina aujaba lahum dzalika ma aujab. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, yaitu mereka-mereka yang terjadi apa yang terjadi pada mereka. Wa minkum man yuridul akhirah. Wa humul ladzina lazamu amra Rasulillah wa thabatu haitsu umiru. Sedangkan yang yuridul akhirah adalah yang tetap di tempatnya, tidak turun dari bukitnya, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Wa thabatu, dan mereka kokoh haitsu umiru, di mana mereka diperintah. Tsumma sarafakum anhum, ay ba'dama wujidat hadhihi al-umur minkum, setelah didapat perkara-perkara ini dari kalian, pelanggaran-pelanggaran tadi, sarafallahu wujuhakum anhum, akhirnya Allah palingkan wajah-wajah kalian dari mereka. Fasara al-wajh li'aduwikum, akhirnya justru giliran Allah berikan pada musuh. Ibtila'an min Allah, sebagai ujian dari Allah lakum, untuk kalian. Wa imtihanan liyatabayyana al-mu'min minal kafir, agar terlihat mana yang mukmin, mana yang kafir. Wa ta'i' minal 'asi, agar terbedakan mana yang taat, mana yang maksiat. Yukaffirallahu ankum bihadhihi al-musibah, agar Allah hapuskan dosa-dosa kalian dengan musibah ini. Ma sadara minkum, apa yang muncul dari kalian. Falihadza qal, oleh karena itu Allah katakan di akhirnya, walaqad 'afa ankum. Itu hukuman untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Setelah itu Allah katakan walaqad 'afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Maka dikisahkannya kisah ini dan disebutkannya kalimat mereka melanggar perintah Rasul, bahkan disebutkan dalam ayatnya asaitum, kalian bermaksiat. Pertama, menunjukkan bahwa mereka manusia, bukan nabi yang maksum. Kadang mereka berbuat salah. Yang kedua, bahwa mereka sudah pasti dari Allah secara nas bahwa mereka diampuni. Walaqad 'afa ankum. Maka dikisahkannya kisah ini hanya untuk mengambil pelajaran, tidak menjadi cercaan untuk para sahabat. Jangan menjadi celaan untuk para sahabat. Semua kesalahan para sahabat dibandingkan kesalahan kalian, kesalahan kita, dan kesalahan manusia hari ini, mereka yang paling sedikit kesalahannya, dan mereka sudah dijamin dengan ampunan. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa yang dimaksud mereka? Lihat di awal ayatnya. Awal ayatnya Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan bersamanya, orang-orang yang bersamanya, yaitu bersamanya di tempatnya dan bersamanya dengan iman. Bersamanya dalam iman, yani para sahabat. Ternyata di akhir ayatnya wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kami janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka ayat ini pun mengatakan walaqad 'afa 'ankum, kami telah memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Karena alasannya bisa dipaham.
Para ulama membahas tentang perintah-perintah sunnah secara fikih. Ada yang mafhumul illah, ada yang ghairu mafhumul illah. Ada yang bisa dipaham illatnya, ada yang tidak dipaham illatnya. Apa yang dipaham illatnya, maka hukum tadi berjalan bersama illatnya. Yaduru ma'illatihi, wujudan wa adaman, adanya dan tidak adanya. Kalau ada illatnya, ada hukum. Nggak ada illatnya, nggak ada hukum. Sedangkan yang tidak diketahui illatnya apa, pokoknya kerjakan. Ini perintah Nabi. Inilah yang menyebabkan para sahabat yang mulia tadi salah paham. Dikira perintah tadi adalah perintah yang mafhumul illah, yang dipaham illatnya. Apa illatnya? Agar mengamankan kaum muslimin sampai mereka menang. Dan mereka sudah menang. Kenapa lagi kita harus berdiri di sini? Barakallahu fikum. Ternyata Allah tegur, tidak demikian kata Allah. Padahal Nabi sudah menyatakan jangan turun sampai ada perintah berikutnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Artinya kesalahan mereka pun beralasan dengan alasan yang bisa dipaham. Yaitu mengira bahwa perkara itu adalah perkara yang dipahami illatnya, maka sudah enggak illatnya lagi. Untuk apa kita berdiri, sudah selesai perang? Salah paham. Ternyata belum selesai. Mereka masih bisa melihat adanya para pemanah yang turun dari bukit tersebut. Maka mereka segera mengambil kesempatan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dan yang ketiga, sengaja Allah takdirkan seperti itu sebagai ujian buat mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Dan untuk menguji pula siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, dan menguji siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Dan yang tersisa dari mereka adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang sampai mengejarnya sampai ke batas Hamra'ul Asad. Barakallahu fikum. Aizu fadlin alaihim haitsu manna alaihim bil Islam. Allah sangat besar pemberiannya, di antaranya Allah berikan pada mereka keislaman. Wa hadahum li syara'ihi, dan Allah bimbing mereka dengan syariatnya. Wa'afa anhum sayyiatihim, dan Allah maafkan mereka kesalahan-kesalahan mereka. Asabahum ala musibatihim, dan Allah berikan pahala atas musibah mereka karena kesabaran mereka. Wa min fadlihi, dan termasuk fadilah Allah alal mu'minin, annahu la yuqaddir alaihim khairan wala musibatan illa kana khairan lahum. Bahwa Allah tidak takdirkan pada orang beriman kebaikan ataupun musibah kecuali di balik itu ada kebaikan untuk mereka. In asabathum sarra fasyakar, kalau ditimpa kebaikan mereka sabar, syukur. Kalau mereka ditimpa kejelekan mereka sabar. Maka semua yang Allah berikan pada orang beriman, baik ataupun buruk, akan menjadi kebaikan buat orang beriman. In asabathum sarra'u, kalau menimpa mereka kebahagiaan, kegembiraan, fasyakaru, mereka syukur. Jazahumullah jazaa syakirin, Allah akan beri pahala mereka sebagai pahalanya orang yang bersyukur. Wa in asabathum darra, kalau mereka ditimpa madarat, fasabaru, mereka akan sabar. Dan sabarnya juga dapat pahala. Jazahumullah jazaa sabirin, Allah beri balasan mereka sebagai balasan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Semuanya baik bagi orang beriman. Semuanya akan jadi baik buat orang beriman. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT akan menjadi kebaikan dan pahala. Diberi kebaikan mereka syukur, syukurnya pahala. Diberi kejelekan mereka sabar, sabarnya juga pahala. Walhamdulillahirabbil alamin.